ancaman kita biarkan laporannya selanjutnya nanti. Dari 7 akun. Ya. Pada kesempatan hari ini, saya selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kota Jakarta bersama dengan jajaran Sekretaris Bendahara DPC Partai, kemudian sekretaris juga ada tapi lagi proses di dalam, kemudian ada Ketua PAC Ngampilan Mas Teddy, juga ada Mas Argo, Ketua PAC Gontomanan, dan juga beberapa teman. Pada hari ini, setelah melihat perkembangan politik, di mana yang pertama kami mendapatkan fakta, mendapatkan informasi yang kami sudah kaji dan itu benar adanya. Yang kedua, ada dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE. Jadi fakta yang kami temukan, ada pelanggaran Undang-Undang ITE yang berisi ujaran kebencian, fitnah, kemudian hasutan, dan juga hoax, ya, di mana ada 7 akun yang hari ini kita laporkan resmi di Polda DIY yang mengunggah hashtag tangkap Mega bubarkan PDIP. Ini yang kami laporkan. Kemudian yang berikutnya yang penting adalah mengapa kami lapor ke Polda. Menghadapi situasi seperti ini, kami mengedepankan jalan hukum. Jadi kami menempuh jalan hukum sesuai dengan koridor konstitusi kita bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sehingga pada hari ini DPC PDI Perjuangan menunjuk 4 orang menjadi tim hukumnya DPC Partai untuk melaporkan. Yang pertama adalah Saudara Hendro Sulaksono. Yang kedua, Saudara Wahyudi Sabtra Putra. Kemudian yang ketiga, Ari Fatanen. Yang keempat, Muhammad Alvin Khoiru. Jadi ada 4 orang ini yang ditunjuk sebagai tim hukum dari DPC PDI Perjuangan Kota Jakarta, yang secara resmi sekarang sedang berproses di di SPKT Polda DIY, sedang melakukan pelaporan. Tadi kami juga sudah ke Direskrimsus, ya, dan sudah mendapatkan informasi bahwa sesuai dengan peraturan undang-undangan memang kami harus lapor ke SPKT terlebih dahulu setelah mendapatkan pengantar dari Reskrimsus. Nah, kemudian yang penting juga untuk kami sampaikan bahwa Ibu Megawati Soekarno Putri ini adalah Ketua Umum PDI Perjuangan, Ketua Umum PDI Perjuangan, partai politik yang sah dan konstitusional, ya, sah dan konstitusional menurut peraturan perundang-undangan Indonesia, peserta pemilu yang sah dan konstitusional, dan di DIY juga menjadi pemenang pemilu di 5 kabupaten kota termasuk di tingkat nasional. Dan di DIY sendiri PDI Perjuangan dicoblos oleh lebih dari 654.000 pemilih. Dari sisi ini maka siapapun tidak berhak kemudian pertama menghujat Ibu Megawati Soekarno Putri. Mengapa? Selain dalam posisinya sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan, beliau adalah Presiden kelima Republik Indonesia yang merupakan simbol kebangsaan kita, yang setiap warga negara harus bersama-sama menghormati, seperti juga kita menghormati presiden-presiden yang pernah ada di Indonesia. Kemudian yang ketiga yang juga penting adalah Ibu Mega lahir di Jogja. Maka menjadi kewajiban kami, kewajiban dari PDI Perjuangan di Kota Yogyakarta utamanya, termasuk di DIY, untuk menjaga harkat, martabat, dan juga harga diri Ketua Umum PDI Perjuangan, Presiden kelima Ibu Megawati Soekarno Putri, sekaligus menjaga PDI Perjuangan dari berbagai serangan fitnah, serangan hoaks, serangan ujaran kebencian, juga fitnah. Dan kami berharap
kepada Polda DIY untuk dapat menindaklanjuti, ya, menjalankan proses hukum ini secara sebaik-baiknya. Kami percaya penuh bahwa Polda, Polri sesuai dengan ketentuan undang-undang akan menindaklanjuti, karena kami sudah meyakini dengan bukti-bukti yang ada. Jadi ada 7 akun yang kita laporkan, dan nanti kami akan update ke teman-teman media, karena ini masih proses laporan, kemudian nanti ada BAP dan lain-lainnya, sehingga tim hukum belum akan melakukan jumpa pers hari ini. Tim hukum hari ini akan concern untuk menyusun laporan, kemudian menjalankan proses sesuai dengan peraturan undang-undangan yang ada di sini. Dan nanti saya sebagai Ketua DPC Partai yang akan update terus terkait perkembangan ini. Nah, pada saat yang sama kami juga menyerukan kepada seluruh masyarakat di Yogyakarta bahwasanya hari ini DIY masih tanggap darurat COVID. Masih tanggap darurat COVID. Oleh karena itu, mari kita kedepankan rasa kemanusiaan kita, masih kita kedepankan rasa keindonesiaan kita, termasuk kepedulian kita terhadap masyarakat dengan membuat suasana Jogja ini kondusif, dengan membuat suasana Jogja ini yang adem, gitu ya. Karena kita sedang sama-sama konsentrasi untuk mencegah dan percepatan penanganan COVID yang di DIY. Nah, 2 hal yang terakhir yang bisa kami matur kepada teman-teman dan juga masyarakat adalah bahwa terkait dengan laporan hari ini, ya, ada materi pelanggaran undang-undang ITE tadi. Kami juga menyerukan kepada para pihak yang melontarkan ujaran kebencian atau hoax atau fitnah atau hasutan, untuk sebaiknya segera menyerahkan diri kepada aparat penegak hukum yang ada. Kita sama-sama menjalankan proses hukum, dan di sisi internal kami pun juga mengajak seluruh kader PD Perjuangan, gitu ya, untuk senantiasa menjaga harkat martabat dan juga kehormatan Ketua Umum Presiden kelima Ibu Megawati Soekarno Putri dan sekaligus PD Perjuangan. Kita menempuh jalan hukum, kita menempuh jalur hukum, sehingga pada teman-teman PD Perjuangan untuk tidak terprovokasi, ya, tidak terpanaskan oleh situasi ini, dan tidak boleh melakukan tindakan-tindakan di luar hukum. Hingga ini yang menjadi komitmen kita untuk sekaligus memberikan teladan kepada yang lain bahwa ketika menghadapi persoalan, ya, kita menempuh jalur hukum seperti yang diarahkan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Di dalam setiap permasalahan senantiasa mengedepankan jalan hukum untuk menyelesaikannya. Saya kira poin besarnya ada itu, teman-teman, dan setiap perkembangan nanti kami akan update kepada teman-teman semuanya. Ya, kami mohon maaf untuk tim pengacara hari ini memang biar berkonsentrasi untuk urusan pelaporan dan penyusunan BAP dan lain-lainnya. Monggo kalau ada pertanyaan. Pak, sebenarnya apa sih Pak yang di ujaran kebencian atau fitnah apa sih yang mereka ungkapkan sehingga membuat PDI harus menempuh jalur hukum ini? Jadi beberapa hari yang lalu, ya, kami melihat dalam patroli cyber yang dilakukan oleh tim cybernya BPC PD Perjuangan Kota Yogyakarta, bahwa ada hashtag yang diunggah oleh beberapa kalangan yang isinya adalah hashtag tangkap Mega, bubarkan PDIP. Jadi ini salah satu contohnya, ya. Ini salah satu contohnya yang kita laporkan. Ya, ada 7 akun, tapi mohon maaf tidak semua bisa kami buka, gitu ya. Tidak semuanya kita bisa buka karena kita masih menunggu proses penyelidikan dan penyidikan agar tidak mengganggu proses penyelidikan dan penyidikan, dan sekaligus agar yang bersangkutan tidak kemudian lari mematikan akun dan tidak bertanggung jawab. Jadi ini biarkan menjadi kewenangan penyidik nanti di dalam proses hukum yang ada. Jadi itu mengapa kami tergerak untuk kemudian datang ke aparat penegak hukum di Polda DIY untuk melaporkan secara resmi, dan kami berharap di dalam proses hukum nanti seluruh masyarakat dapat mengawasi proses hukum itu, dan para pelakunya dapat dihukum berat, karena ini tidak semata-mata hasutan, ujaran kebencian dan lain, tapi ini sekaligus penistaan terhadap
Presiden kelima Republik Indonesia, yang itu menjadi masalah bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa yang mereka ungkapkan, Pak? Apa yang mereka ungkapkan dan kemudian apa yang membuat keberatan? Tadi hashtag tangkap Mega dan bubarkan PDIP. Jadi PDI Perjuangan itu adalah partai yang sah dan konstitusional yang mengikuti pemilu, mendapatkan verifikasi dari Kemenkumham, kemudian oleh KPU juga menjadi peserta pemilu yang sah dan konstitusional. Dan di DIY pun kami juga menempati tugas di anggota fraksi dalam posisi saya sebagai Ketua Komisi A di DPRD DIY juga dari fraksi PDI Perjuangan. Sehingga dari sisi ini tuntutan bubarkan PDIP ini adalah tuntutan yang ngawur, tuntutan yang salah kaprah dan inkonstitusional. Oleh karena itu harus dilakukan proses hukum terhadap itu. Kemudian yang hashtag yang tangkap Mega, saya kira itu sangat tidak benar, gitu ya. Ibu Mega adalah sosok yang sangat menghormati hukum. Ibu Mega adalah sosok yang pada saat memimpin bangsa kita pun juga menjalankan proses hukum, menjalankan konstitusi kita dengan sangat baik. Gitu. Dan juga Ibu Mega adalah simbol kebangsaan kita. Ya. Sehingga bagi kami yang menjadi fungsionaris partai di Kota Yogyakarta tergugah untuk kemudian melaporkan akun-akun yang berisi penistaan, ya, penghinaan terhadap Ketua Umum ini, dan kami melihat dari kajian tim hukum bahwa dapat dipastikan ini melanggar Undang-Undang ITE.